Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih di Masjid Da'watul Islamiyah. Malam ini malam ke-8. Biasanya di awal-awal Ramadan itu panitia sibuk mentang tikar karena jemaahnya penuh. Kalau sudah 15 Ramadan, jemaah sibuk ngulung, karena jemaah sudah berkurang. Kaget nak dekat Lebaran, baru sibuk lagi mentang tikar. Itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam ini ada satu kasus masalah. Setiap kita disuruh berdoa kepada Allah, rajin ibadah, solat, puasa, zakat, haji, supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Tapi ada orang yang berkeluh kesah. Kami sampai sekarang, Pak, kata dia, berdoa siang malam, rajin ke masjid, ikut majelis taklim, tapi kami masih juga melarat. Rezeki payah. Tapi tetangga kami tu semayang, ngidak, ngaji, ngidak, kerjanya ngadu ayam begawenya. Udah tu berjudi pula, minum keras. Tapi rezekinya lancar nian. Bentar dia lah beli mobil, bentar beli TV pula. Jadi ada ibu-ibu ngadu, Pak, kata dia, tengok tetangga sebelah tu. Siapa? Waleman, kata dia. Kenapa Waleman tu? Beli TV baru, Samsung layar datar 3 dimensi. Hafal kau, kata lakinya. Iyalah, aku tengok kotaknya, kata dia. Sampai ke kotak-kotaknya tengoknya. Itu perhatian ibu-ibu tu kan. Bapak-bapak, hadirin sekalian, kita sebagai orang Islam yang beriman, kita punya panduan Al-Quran. Apa kata Al-Quran dalam kasus semacam ini? Orang yang tidak taat buat maksiat dikasih rezeki, orang yang taat ibadah tak dikasih rezeki. Bagaimana kasus ini? Bapak-bapak, dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah, akan kami biarkan mereka pelan-pelan mengarah kepada kehinaan, kesesatan, kehancuran, sehingga mereka tidak tahu kalau mereka sudah disesatkan. Itu ayat Quran. Pelan tapi pasti mereka akan terhina, akan tersesat dengan sendirinya. Anak-anak, lihat ke sini. Kalau saya bercakap, kamu bercakap juga, siapa yang nak dengar? Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, berdasarkan ayat ini, orang yang maksiat, tak semayang, tapi rezekinya lancar, sesungguhnya itu memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diulur-ulurnya. Namanya dalam bahasa agama itu istidraj. Ya, anak-anak catat istidraj. Jadi ditanya tak tahu. Apalagi orang kafir, orang Kristen,
lebih banyak pula dari kita rezekinya. Tak? Seharusnya kita inilah yang banyak rezeki, berdoa terus. Kan Tuhan bilang, berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Siang malam kita di masjid, duit kita segitu-segitu jugalah. Nah, orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang yang selalu buat maksiat, malah justru tak payah dia berdoa, tapi dikasih juga oleh Tuhan. Itu namanya istidraj. Ya, sengaja diulur-ulur Tuhan supaya dia makin lama makin tersesat. Itu. Ibu bapak punya anak, disuruh sekolah baik-baik, diantar ke pesantren lari, antar pergi sekolah sana, dak juga, masih juga nak bergaul dengan anak pang. Anak pang tahu pak? Kata kawan kami dulu anak kampang kan? Tuh, masih juga bergaul dengan anak yang tak baik. Lalu apa sikap bapak ibu? Terserah kaulah. Sudah aku ajar baik-baik, sudah aku sekolahkan kau baik-baik, dak juga, serah kaulah. Nak pergi-pergilah kau. Macam itulah pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang diajak tak mau, diajak berbuat baik tidak mau, maka akan dibiarkan oleh Allah makin sesat. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, jangan iri, jangan dengki melihat orang rezekinya lancar. Kenapa? Mungkin barangkali itu adalah istidraj. Justru kita yang perlu khawatir bapak-bapak. Khawatir kita jangan-jangan rezeki yang Allah berikan kepada kita ni itu istidraj. Kenapa? Sementara kita masih belum banyak ibadah pada Allah. Solat masih belum khusyuk. Rezeki yang banyak belum juga kita infakkan. Tidak perhatian dengan anak yatim. Sementara Allah berikan terus rezeki dengan kita. Jangan-jangan itu istidrat yang membuat kita terjun ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu jangan bersedih kalau belum Allah kabulkan doa kita. Mungkin doa kita itu akan disimpan dulu oleh Allah. Satu saat nanti Allah akan berikan waktunya. Dia akan bahagia pada waktunya. Paham ibu-ibu? Paham bu? Nah gitu. Jadi kalau ada laki kita balik ngasih duit, bu, nih duit 2 juta. Sebagai istri yang solehah harus tanya, dari mana dapat duit tu pak? 2 juta. Gajian belum? Apa belum? Kok ada duit 2 juta? Kalau istri solehah dia pasti tanya. Dari mana? Sudah ambil lah. Dari mana duit kau? Haram apa halal? Ambil lah. Kau ni tak dikasih salah. Dikasih salah. Lamu-lamu lancip nian mulut kau. Ya, maaf deh bapak. Kalau bapak balik bawa duit haram, jangan kau bawa balik. Walaupun aku orang miskin, aku tidak mau ngasih anak kita ni bagi duit haram ni. Kau tak tengok anak kita tu lugu, bersih, suci dari dosa. Nak kau kasih anak kau makan duit haram, maaf deh. Walaupun aku orang miskin, bawa kau pergi duit haram ni. Itu baru istri soleha. Cuman payah pak, istri macam ini payah. Kalau ada saya nak sekok lagi. Yang ada banyak bini kini tu, ni dek duit 2 juta. Pak dari mana dapat duit? Aku menang main sana tu tadi. Astaghfirullahalazim. Kok cuman 2 juta? Cuman 2 juta kata dia. Kurang betul itu. Oleh karena itu bapak-bapak, momentum Ramadan ini kita makin mendekatkan diri pada Allah. Walaupun kita dalam keadaan sulit, mungkin barangkali yakin dan percayalah
Allah akan memberikan rezeki dan nikmat serta rahmatnya, walaupun tidak dalam bentuk materi, uang, tapi Allah akan berikan dalam bentuk yang lain, berupa ketenangan batin, kesehatan. Apa gunanya kita duit banyak kalau kita penyakitan? Betul tidak? Apa gunanya kita duit banyak tapi kita tidak perhatian dengan orang lain? Justru duit yang banyak itu membuat kita tidak tenang tidur, tidak nyenyak kita tidur, asik ditakut-takuti, jangan-jangan ada maling dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa kita kembangkan untuk memberikan wawasan pemikiran kita dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.